binatang. Keluar rumah nggak cari nafkah? Kalau cari nafkah, cuman cari nafkah, nggak ada nilai lebih di balik itu. Apa bedanya kita dong? Nah, yang membedakan kita bahwa activity ini, kalaupun untuk umumnya manusia hanya standar karena emang kewajiban kehidupan cari nafkah, ini bagi seorang mukmin adalah bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya adalah ibadah itu. Kalau dia menyadari itu dengan baik, maka seorang mukmin harusnya menjadi pekerja-pekerja yang paling profesional, paling jauh dari korup. Dia sadar ini ibadahku, aku tak mau mengotorinya dengan korup. Korup nih khianat. Ya, khianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-hadits al-awwal, hadis pertama dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa kitab Jami'ul Ulum wal Hikam adalah kitab yang disusun oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengambil 42 hadis dari Al-Imam An-Nawawi yang dikenal dengan nama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana hadis-hadis yang ada di situ adalah hadis-hadis yang bersifat jawami', hadis-hadis yang bersifat jawami', ya. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Rajab, dicari lagi hadis-hadis lain yang masih bersifat jawami', yang akhirnya banyak menjadi kaidah-kaidah di dalam beragama, ya. Ditambahkan lagi 8 hadis, jadi totally ada sekitar 50 hadis. Nah, kemudian 50 hadis ini beliau berikan syarah, ya. Jadilah sebuah kitab tersendiri yang dinamai Jami' al-Ulum wal Hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, ya. Kemarin udah kita sampaikan muqaddimahnya. Pertemuan kali ini masuk ke hadis al-hadis al-awwal. Hadis pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap individu mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni effortnya, ya, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu yang akan dia dapatkan, ya. Wa man kanat hijratuhu, namun barang siapa yang hijrahnya atau any effort he did, effort apapun yang dia lakukan, lidunya yusibuha, hanya bagi dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau hanya bagi seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hanya kepada hal itulah ia berhijrah, ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah. Hadis ini hadis yang terkenal, ya, yang dimana para a'immah rahimahumullah seringkali membuka kitab-kitab hadisnya dengan hadis ini, ya, sebagai bentuk yakni semoga dengan upaya yang mereka lakukan menyusun kitab ini, semoga Allah hitung ini sebagai sebuah amalan yang aku ikhlaskan niatnya lillahi ta'ala, gitu, ya. Maka hadis ini suka ditaruh di hadis pertama di buku-buku para ulama terdahulu, ya. Adapun dari segi sanad, al-hadis tafarrad biriwayatihi Yahya bin Sa'id al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Ansari dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Alqamah ibnu Abi Waqqas al-Laythi, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa laysa lahu tariqun yasih ghair hadha tariq, ya, tidak ada jalur lain yang sahih selain jalur yang ini. Kata qala Ali ibn al-Madini wa ghairi, demikian yang dikatakan oleh al-Imam Ali ibn al-Madini dan lain-lain.
Ya. Nah, ini di dalam mustalah hadis, di dalam mustalah hadis ini yang dikenal dengan nama hadis yang sifatnya ahad, kemudian gharib. Ingat ya, pembagian hadis dari sisi jumlah jalur periwayatan, hadis itu ada dua, ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir adalah hadis yang dimana di setiap level yakni setiap generasi yang meriwayatkan dari Nabi nih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sahabat, tabiin, begitu. Ini level yang meriwayatkan. Setiap tobakoh itu banyak yang meriwayatkan kepada banyak. Tentunya patokannya di para sahabat radhiyallahu anhum. Semakin ke bawah akan semakin banyak. Jadi kayak piramid. Karena setiap sahabat pasti punya banyak murid dari golongan tabi'in itu. Jadi pasti begitu. Terlepas dari ikhtilaf yang ada di dalam definisi hadis yang mutawatir, yang paling masyhur dan banyak disampaikan oleh para ahli ilmu adalah apabila di setiap tobakoh, di setiap level itu terdapat minimal 10 orang. Berarti dari sahabatnya aja yang riwayatin udah 10 orang, gitu. Ya. Apalah lagi di bawahnya, maka lebih banyak. Maka hadis tersebut tergolong hadis yang sifatnya mutawatir. Zain. Kalau misalnya di dalam satu level, di dalam jalur atau level periwayat ini ada yang kurang dari 10, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7. Kalaupun di bawahnya ada 20, ada 30, maka tetap al-ibrah fi al-aqal. Nilai diambil dari jumlah yang paling sedikit, bukan jumlah yang banyak. Kalau ada yang 7 yang berarti nggak masuk mutawatir. Zain, kalaupun di level-level bawahnya ternyata lebih banyak lagi. Zain, itu mutawatir. Nah kemudian maka yang ahad apa? Yang ahad dengan singkat, yang ahad malam ya yablugh darajat tawatur. Hadis-hadis yang enggak sampai masuk kategori mutawatir, masukin ke ahad. Oke, mau banyak lagi periwayatnya. Tapi kalau misalnya tidak sampai ke level mutawatir, maka masuk level ahad udah. Berarti dapat kita simpulkan kan, dengan sederhana, dengan akal kita, dapat kita simpulkan bahwa banyaknya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW adalah sifatnya pasti ahad. Ya, yang mutawatir tadi ada mutawatir yang lafzi, redaksinya mutawatir, yang ini susunannya demikian dari Rasulullah SAW. Setiap riwayat pun meriwayatkan demikian. Seperti hadis yang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka siap-siap ambil tempat duduknya di neraka. Ada hadis mutawatir yang maknawi, ya, maknanya mutawatir. Kalaupun redaksinya beda. Seperti kasus-kasus mengangkat tangan, Allah di atas arsy, mashul khuffain, itu dibilang hadisnya mutawatir, ya ini mutawatir maknawi. Ya, maknawi, maknanya demikian, ya. Adapun yang ahad, maka sekali lagi ahad definisinya adalah malam yablugh darajatat tawatur. Yang enggak sampai ke derajat mutawatir, yakni enggak masuk kategori mutawatir, maka masukin ke ahad. Ya, dari sinilah musuh-musuh Islam mau ngancurin Islam tuh bikin kaidah sendiri. Mereka nggak menerima hadis, terutama bab-bab yang sifatnya akidah. Apabila riwayatnya ahad, waduh berantakan agama karena banyaknya hadis itu datang dengan riwayat yang sifatnya ahad. Oke? Nah ahad ada 3 macam, ingat. Oke? Apabila minimal di dalam level-level para periwayat ini, di setiap levelnya minimal ada ketemu 3 orang, oke? Di antara tobakoh para periwayat ada yang cuma 3 orang. Misalnya sahabat ngeriwayatin cuma 3 orang nih, tuh gitu. Maka ini yang dibilang ahad masyhur. Nah berarti kalau 5 orang masuk gak? Masuk. Kan ibroh diambil dari yang paling kecil. Kalau 5 ya 3 aja dikata masyhur, dikata ngetop. Apalagi 5. Iya gak? Jadi 5 ahad gak? Ahad. 7 ahad gak? Kalau 11?
Mutawatir. Dapat ya? Kalau di antara level-level para periwayat ada yang cuma 2 orang yang riwayatin, nah, maka ini yang dibilang ahad, aziz. Aziz di sini dari azza ya'uzzu artinya kuat. Ya. Kalau di antara level-level periwayatan tersebut ada yang cuma 1 orang, nggak ada yang lain ternyata. Ini dibilang ahad, gharib. Ya. Seperti jalur ini, ternyata nggak ada yang sahih kecuali yang datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini berarti mutawatir apa ahad? Kenapa? Karena nggak masuk level mutawatir, nggak masuk kategori mutawatir. Ya masukinnya kemana kalau nggak masuk mutawatir? Masukin ke A. Ahadnya ahad apa nih? Gharib. Karena banyak yang 1 juga nih. Bukan hanya level sahabat di Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan di tabi'in dan tabi'ut tabi'in cuma Yahya bin Sa'id Al-Ansari doang sini. Ya, dari Yahya baru banyak yang meriwayatkan. Ya. Umar bin Al-Khattab itu sekilas tentang sanad riwayat ini ya, tentang apa ilmu mustalah hadis yang berkaitan dengan riwayat ini. Umar bin Al-Khattab adalah Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberinya kunyah Abu Hafs. Ya. Al-Hafs huwa al-asad fi lughatil Arab. Hafs itu artinya asad, singa. Jadi bahasa Arab nih begitu kaya. Singa aja memiliki banyak nama, ya. Wulid ba'da amil fil bi 13 sana. Dilahirkan setelah tahun gajah 13 tahun. 13 tahun setelah tahun gajah, ya. Dan dia masuk Islam tahun ke-6 kenabian, tahun ke-6 kenabian. Summi al-Faruq. Dinamai juga al-Faruq, ya, wa awwal man sumiya bi amiril mu'minin. Dan dia adalah orang pertama yang diberikan gelar Amirul Mukminin. Tuh, jadi zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu belum ada istilah Amirul Mukminin. Zaman Umar baru radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian muhakkik mengatakan istilah Amirul Mukminin ini pertama kali digunakan dimaknai maksudnya yang disebut Amirul Mukminin di sini adalah Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab. Pengikutnya menamainya dengan Amirul Mukminin. Dulu itu begitu. Oke? Kemudian singkat cerita mengetoplah istilah Amirul Mukminin ini akhirnya digunakanlah pada Umar radhiyallahu anhu, ya. Ini sebagian muhakkik mengatakan demikian, ya. Ada sebuah syair yang menyebutkan dan menyanjung Musailimah Al-Kadzab ini dan menggunakan istilah Amirul Mukminin. Ya. Beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 539 hadis. Ya. Dan banyak para sahabat meriwayatkan dari beliau, Abu Bakar dan seperti 10 orang yang dijamin surga, kemudian Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas, Alqamah dan lain-lain. Ya. Beliau meninggal di Madinah tahun 23 Hijriah. Dufina yaumal ahad, dikubur di hari Minggu Ghurrahul Muharram sanah 24 tahun 23 24 walahu minal umr 63 aman. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Ya. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini, Yahya bin Sa'id Al-Ansari Al-Madani, ahad thiqat at-tabi'in, adalah salah seorang di antara tabi'in yang thiqah, sabat, hujjah, yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kemudian juga singkat cerita, Ali ibnul Madini yang disebut di hadis ini, Ali ibnul Madini gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ali ibnul Madini masih levelnya Imam Ahmad rahimahullah. Syuf Ali ibnul Madini nih, saking keren ya. Orang nih kalau udah urusan hadis, oke? Nggak apa-apa ditambahin mustalah dikit ya.
Kebetulan jurusan anak itu memang waktu sekolah jurusan anak. Orang kalau udah urusan hadis semuanya minder sama Imam Bukhari. Udah Bukhari ini dibilang sama langit, jadi langit. Bukhari ini langit. Kalau udah urusan hadis, Zen. Tapi anyway, Bukhari rahimahullah berbicara tentang Ali ibnul Madini. Dia berkata, "Mastasghartu nafsi inda ahadin fil hadis." Urusan hadis, Anda nggak pernah minder di depan siapapun. Ya, ini masalah kekuatan hafalan. Illa inda Ali ibnul Madini. Kecuali di hadapannya Ali ibnul Madini. Allah, kebayang nggak levelnya Ali ibnul Madini? Kebayang nggak levelnya Ali ibnul Madini? Ya? Tapi di zaman Imam Ahmad rahimahullah, beliau termasuk orang yang diam dan cari selamat di masa fitnah. Lihat, akhirnya nggak terdengar namanya sebagaimana terdengar dengan harum nama Imam Ahmad, kecuali di antara para penuntut ilmu yang memang menuntut ilmu hadis, ya dengarlah Ali ibnul Madini, ya. Rahimahullah rahmah wasi'ah. Ali ibnul Madini. Al-Imam Al-Khattabi berkata, la a'lamu khilafan baina ahli al-hadis fi dzalik. Aku nggak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ahli hadis tentang hal tersebut, yakni tentang bahwasanya hadis ini hanya sahih lewat jalur ini, jalurnya Umar ibn Khattab, jalurnya Yahya bin Sa'id al-Ansari yang lewat Umar ibn Khattab. Ma'annahu qad ruwiya min hadis Abi Sa'id wa ghairi. Padahal hadis ini diriwayatkan juga dari jalurnya Abu Sa'id al-Khudri dan lain-lain. Wa qad qil innahu qad ruwiya min turuq katsirah, bahkan dikatakan hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur dari para sahabat, lakin la yasih, tapi nggak ada yang sahih min dzalik syai'un 'indal huffaz. Nggak ada satupun yang sahih dari jalur tersebut di antara para peneliti hadis, ya. Nah, dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari ini banyak baru yang meriwayatkan. Qil dikatakan rawahu anhu aktsar min 200 rawin. Diriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari bahkan lebih dari 200 oleh lebih dari 200 perawi. Wakil dan dikatakan rawahu anhu 700 rawin. Bahkan dikatakan 700 perawi lebih. Di antara tokoh-tokoh yang paling terkenal yang meriwayatkan hadis ini dari Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari ini, di antaranya Imam Malik rahimahullah. Tuh, Imam Daril Hijrah Malik bin Anas. Kemudian Imam Ats-Tsauri, yakni Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam mana? Kufah. Oke, dulu tuh imam, sebelum imam-imam mazhab, imam-imam negeri jal. Dulu tuh ngetopnya begitu, belum ada imam mazhab. Imam Madinah Malik bin Anas, Imam Kufah Sufyan Ats-Tsauri. Basrah Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj Al-Basri. Makkah Ibnu Uyainah, yakni Sufyan Ibnu Uyainah. Begitu. Ya, dulu itu imam negeri, belum imam mazhab dulu. Ya. Mesir. Sang jagoan kebanggaan Mesir. Yang Imam Syafi'i bilang, dia jago, lebih jago fikih daripada Malik. Wah, asal nyebut aja lagi lo. Ya nggak apa-apa, pede aja. Ya. Waki mah di Kufah, Irak. Laith ibnu Sa'ad, Imam Mesir. Ya. Dulu tuh imam negeri, bukan imam mazhab. Ya. Dan di antaranya Imam Malik sendiri yang meriwayatkan, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i. Lihat, tokoh-tokoh besar yang meriwayatkan. Imam Ibnul Mubarak, ini Abdullah Ibnul Mubarak, imam yang bikin yang lain minder, udah minder. Ya, dari segi keilmuan, kesalehan dan kedermawanannya yang luar biasa. Kemudian Laits ibnu Sa'ad, Imam Mesir. Kemudian Hammad bin Zaid. Kemudian Syu'bah, yakni Syu'bah ibnu al-Hajjaj al-Basri, Ibnu Uyainah, yakni Sufyan ibnu Uyainah dan lain-lain yang meriwayatkan memang para imam-imam besar. Ya.
Wattafaqul ulama ala sihhatih wa talaqqi bil qabul. Dan para ulama bersepakat akan sahihnya hadis ini dan diterimanya hadis ini. Bahkan dengan hadis ini dibuka oleh Al-Imam Al-Bukhari kitabnya, yakni kitab sahihnya, wa aqamahu maqamal khutbah lahu, dan ditempatkan hadis ini sebagai di posisi khutbah kitabnya, isyaratan, tuh sebagai bentuk isyarat darinya, illa anna kulla amal, bahwasanya setiap amalan la yuradu bihi wajhullah, bahwasanya setiap amalan yang tidak dimaksudkan untuk wajah Allah, fahuwa batil, maka amalan tersebut batil, la thamarah lahu, yang tiada buahnya, fid dunya wala fil akhirat, tidak di dunia, tidak di akhirat. Dari situ Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi berkata, "Lau sannaftu kitaban fil abwab, la ja'altu hadits Umar bin Al-Khattab fi al-a'mal bin niyat." Andai saja aku membuat sebuah buku hadis yang aku susun per bab, oke? Niscaya aku akan jadikan kitabnya Umar, hadisnya Umar bin Al-Khattab ini di muqaddimah. Di muqaddimah fil a'mal bin niyat fi kulli bab. Di muqaddimah setiap babnya. Di muqaddimah setiap babnya, ya. Wa anhu, dan masih dari Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Man arad ayun sunnifa kitaban falyabda bihadits." Barang siapa yang hendak untuk menyusun sebuah kitab, maka agar ia mulai kitabnya tersebut dengan hadis al-a'mal bin niyat, ya. Dan hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang dimana seluruh agama ini beredar di atasnya. Yani hadis-hadis yang menjadi kaidah-kaidah inti di dalam beragama, seolah-olah agama semuanya beredar di atasnya. Hadis-hadis yang menjadi poros beragama, ya. Ruwiya an Syafi'i, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i itu, siapa? Muhammad bin Idris. Annahu qala, bahwasanya ia berkata, hadzal hadis thuluthul ilm. Hadis ini hakikatnya adalah sepertiga dari ilmu. Yani ilmu syariat semuanya kalau dikumpulkan katakanlah 100%, hadis ini sepertiganya. Nggih? Wa yadkhul fi 70 baban min al-fiqh, dan hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari ilmu fikih. Wa anil Imam Ahmad, dan dari Imam Ahmad diriwayatkan, beliau rahimahullah berkata, usulul Islam ala thalathah ahadits. Usulnya Islam, yakni kaidah-kaidah yang dimana agama Islam ini beredar di atasnya, pondasi-pondasi yang dimana agama Islam semuanya beredar di atasnya, itu dapat kita lihat ternyata ada pada 3 hadis. Berarti sepertiga, gitu kan maksudnya. Yaitu yang pertama hadis Umar, hadisnya Umar, yakni innamal a'malu binniyat, ini hadis yang sedang kita bahas. Kemudian hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tak ada ajarannya dari kita, tak ada contohnya dari kita, maka ia tertolak. Bahasa lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan kita ini, yakni agama ini, ya. Dan yang ketiga adalah hadisnya Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, yaitu al-halalu bayyin wal haramu bayyin, ya. Perkara-perkara yang halal fix, jelas. Perkara-perkara yang haram jelas. Wa ma bainhuma umur mushtabihat, dan apa yang diantara keduanya termasuk perkara-perkara yang syubhat, ya. An Ishaq ibnu Rahuyah, tuh Ishaq ibnu Rahuyah. Banyak yang bilang Rahuyah, ada juga yang bilang Rahuwai. Oke? Beliau rahimahullah berkata, arba'ah ahadits hiya min usuliddin. Ada 4 hadis yang sifatnya menjadi pondasi agama ini, yang menjadi pondasi bagi agama ini. Yang pertama hadisnya Umar, jelas, al-a'mal bin niyat. Kemudian hadisnya al-halal bayyin wal haram bayyin. Nah, perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas, yakni hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu. Dan hadisnya inna khalqa ahadikum yujma' fi batni ummihi 40 yauman. Sesungguhnya penciptaan kalian nih dikumpulkan di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, dalam keadaan liquid, cairan. Ini hadisnya Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, ya, radhiyallahu anhu. Nanti dicek aja lagi, ya. Itu. Wa hadis, dan hadis yang man sana'a fi amrina syai'an ma laysa minhu fa huwa rad. Maksudnya hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, barang siapa yang membuat
sesuatu dalam urusan kita ini, yakni perkara agama ini yang nggak ada contohnya darinya sebelumnya, maka ia tertolak. Ya. Dan diriwayatkan Utsman ibnu Sa'id dari Abu Ubaid. Abu Ubaid rahimahullah berkata, Jamma'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'a amril akhirah fi kilmah wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun seluruh perkara akhirat dalam kalimat, dalam satu kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun seluruh perkara, seluruh urusan akhirat dalam satu kalimat, yaitu man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan kita ini, yakni dalam agama ini, yang enggak ada contohnya sebelumnya, maka ia tertolak. Wa jama'a amrad dunya, dan Nabi mengumpulkan, menghimpun seluruh perkara dunia fi kilmah wahidah, dalam satu kalimat juga, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Yadkhulani fi kulli bab. Dua hadis tersebut itu masuk ke setiap bab-bab pembahasan ilmu-ilmu syar'i. Ya. Wa an Abi Dawud qal. Abi Dawud ni Abu Dawud yang punya sunan. Oke? Muhaddits faqih. Dan terkenal kitabnya ini memang kitab yang lebih condong kepada fikih, Sunan Abi Dawud itu. Ya. Abu Dawud rahimahullah berkata, "Nazartu fil haditsil musnad fa idza huwa 4,000 hadis." Aku melihat hadis-hadis yang tersambung sanadnya sampai Rasul. Dibilang musnad, yakni tersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa 4,000 hadis. Kira-kira ada sekitar totally 4.000-an hadis. Thumma nazart fa idza madar 4,000 hadis. Kemudian aku teliti lagi lebih lanjut. Ternyata yang 4.000 hadis tersebut itu bersumber atau beredar di atas 4 hadis. Nah, aku melihat seluruh hadis yang kesambung sanadnya sampai Rasul sekitar ada 4.000-an hadis. Zen? Dan kemudian aku teliti lagi lebih lanjut. Ternyata 4.000 hadis ini semuanya bersumber dari 4 hadis, yakni beredar di atas 4 hadis. Oke? Okay? Yaitu hadis siapa saja? Yang pertama hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, al-halal bayyin wal haram bayyin. Ya? Kemudian hadisnya Umar, ya ini innamal a'malu binniyat. Kemudian hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiba. Sesungguhnya Allah adalah zat yang murni sempurna kebaikan padanya. Oke? Okay? Dan tidaklah Allah terima kecuali hal-hal yang memang pure, thayyib, yang baik. Oke? Okay? Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para orang-orang yang beriman dengan perintah-perintah yang diperintahkannya kepada para utusannya. Tuh, itu hadis ketiga. Wa hadis, dan yang keempat, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya nilai keislaman yang ada pada diri seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang nggak ada urusannya dengan dia, nggak ada, yakni nggak membawakan maslahat baginya sama sekali. Ya, ketika dia hanya fokus kepada perkara-perkara yang memang ada urusannya dengannya, yakni, ya. Qal Abu Dawud berkata, fa kullu haditsin min hadhil arba'ah rub'ul ilm. Maka hakikatnya setiap hadis dari 4 hadis tersebut adalah seperempat keilmuan, seperempat keilmuan, ya. Masih dari Abu Dawud rahimahullah, beliau berkata, katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadis. Tuh, aku melihat, aku menulis nih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 500.000 hadis, 500.000 hadis, ya. Intakhabtu minha. Kemudian aku pilih-pilih dari 500.000 tersebut. Ma tadammanahu hadzal kitab. Aku pilih-pilih dari 500.000 tersebut yang aku jadikan di kitab ini, yakni kitab beliau Sunan Abi Dawud rahimahullah.
Gitu. Dari 500.000 yang dia kuasai, dia pilih-pilih untuk bikin kitabnya ini. Oke? Yani kitab as-sunan. Jama'atu fihi 4,800 hadis. Di dalam kitabku ini aku mengumpulkan 4.800 hadis total. Wa yakfi al-insan li dinihi min dzalik 4 ahadits. Dan hakikatnya cukuplah bagi seseorang untuk agamanya 4 hadis aja. 4 hadis aja. Yaitu yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Tuh, hadis ini. Kemudian min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Kemudian hadis la yakunul mu'min mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Itu tidaklah seorang mukmin terhitung mukmin beneran sehingga dia ridha untuk saudaranya apa yang dia ridhoi untuk dirinya, sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dia. Warabi, dan yang keempat, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Perkara-perkara yang halal jelas, perkara-perkara yang haram jelas. Ya. Wa fi riwayah ukhra, dan di dalam riwayat lain dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau berkata, al-fiqhu yaduru ala 5 ahadits. Hakikatnya fikih ini cuman beredar di atas 5 hadis. Fikih itu beredar di atas 5 hadis. Yaitu hadis al-halal bayyin wal haram bayyin. Perkara-perkara yang halal jelas, perkara-perkara yang haram jelas. Kemudian hadis la darara wa la dirara, nggak boleh hal-hal yang madarat dan nggak boleh hal-hal yang membawakan madarat. Ya. Dan kemudian sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan dengan niatnya. Dan kemudian hadis ad-dinu an-nasihah, sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Dan kemudian hadis ma nahaitukum anhu, apa-apa yang aku larang kalian darinya fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan kalian kepadanya fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan sebatas kemampuan kalian. Ya. Dan beliau rahimahullah juga berkata, yakni Imam Abu Dawud juga di dalam riwayat lain berkata, usulus sunan fi kulli fannin 4 ahadits. Usulnya sunnah Rasul ini sallallahu alaihi wasallam di setiap bab-bab keilmuan itu ada 4 hadis. Yaitu hadisnya Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Dan kemudian hadisnya al-halal bayyin wal haram bayyin. Kemudian hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan hadis izhad fid dunya, berzuhudlah di dunia, yuhibbukallah, dengan itu Allah akan mencintaimu. Wazhad fima biaidin nas, dan berzuhudlah kau dari apa yang ada di tangan manusia. Yani jangan kau inginkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Yuhibbukan nas, dengan itu orang-orang akan mencintaimu. Ya. Itu kira-kira gambaran ungkapan para ulama tentang betapa agungnya hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Yang dimana hadis ini menjadi diantara pondasi-pondasi beragama. Dikarenakan apa? Dikarenakan hadis ini masuk ke dalam bab-bab yang begitu banyak dari bab-bab keilmuan syariat. Ya. Dari situ para ulama memberikan ungkapan-ungkapan yang dikenang ini dan diriwayatkan dari zaman ke zaman, menggambarkan betapa besar posisi, betapa agungnya posisi hadis ini di dalam nilai ilmu-ilmu, di dalam ilmu syariat. Ya. Namun para ulama berikhtilaf di dalam memaknai hadis ini, di dalam takdirnya, yakni di dalam mengarahkan makna hadis ini. Ya. Para ulama berikhtilaf di dalam mengarahkan makna hadis ini. Nih, yang pertama al-a'mal bin niyat. Setiap amalan-amalan itu dengan niat. Maksudnya apa? Gitu. Katsir minal mutaakhirin, sebagian orang-orang masa kini, gitu. Kata Imam Ibnu Rajab, yakni ulama-ulama kesini ya setelah zaman tabi'in, setelah zaman tabi'in. Kalau dibilang mutaakhirin, maksudnya oleh beliau yang hidup di masa itu berarti ulama-ulama kesini-sini ya setelah masa tabi'in, setelah masa tabi'in. Orang-orang yang sekarang-sekarang mah katanya yaz'am anna taqdirahu, bahwasanya makna
al-a'mal bin niyat ini, arah maknanya adalah al-a'mal sahihatun au mu'tabaratun wa maqbulatun bin niyat. Bahwasanya setiap amalan-amalan itu jadi sahih, jadi dianggap atau jadi diterima itu dengan niatnya. Maka dari sini dapat difahami fal a'mal innama urida biha al a'mal asy-syar'iyyah al-muftaqirah ila niyyah. Maka dapat difahami dari penjelasan mereka bahwa amalan-amalan yang dimaksud di dalam hadis ini hanya terbatas amalan-amalan yang sifatnya syar'i. Amalan-amalan yang sifatnya syar'i. Tuh, ya. Kayak sholat, puasa, gitu. Kayak begitu-gitu. Itu amalan-amalan syar'i yang membutuhkan niat, gitu. Fa'amma ma la yaftakir ila niyah, adapun amalan-amalan yang tidak membutuhkan niat seperti apa? Adat, hal-hal yang menjadi kebiasaan, makan, minum, gitu. Minal akli wa syurbi wal labs, atau pakai baju dan lain-lain. Au mithal raddal amanat, atau di antara amalan-amalan yang menjadi aktivitas sehari-hari seperti mengembalikan amanah, menyerahkan amanah kepada para ahlinya. Tuh. Oke. Fala yuhtaju syai'un min dzalik ila niyyah. Maka hal-hal demikian, amalan-amalan yang sifatnya demikian, maka tidak membutuhkan niat. Kalau difahaminya demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama mutaakhir. Yakhussu hadza kullu min umum al-a'mal al-madhkurah huna. Ya. Jadi dapat difahami, sebagian ahli ilmu, terutama ahli ilmu yang kontemporer, kata Al-Imam Ibnu Rajab, memahami al-a'mal bin niyat, setiap amalan dengan niat itu maknanya amalan-amalan itu menjadi sahih dan makbul itu apabila ada niatnya, maknanya begitu. Berarti dapat difahami, oh, amalan-amalan kalau begitu lagi ngomongin amalan-amalan yang sifatnya syar'i aja nih. Enggak amalan-amalan yang memang tidak membutuhkan niat. Kayak apa? Kayak mandi. Butuh niat gak? Nah, itu enggak termasuk di dalam amalan yang diucapkan oleh Rasul di sini. Katanya sebagian ulama mentafsirkannya demikian. Oke? Nah, tapi qala akharun, sebagian ulama yang lain berkata berbeda. Balil a'mal hauna ala umumiha. No. Yang pertama tadi dibilang amalan itu khusus, hanya amalan-amalan yang sifatnya syar'i kan, dengan memahaminya demikian. Tapi kelompok kedua ini berkata bahwasanya enggak. Amalan yang dimaksud di Rasul ini amalan seluruhnya secara umum. No. Enggak pakai dikhusus-khususin amalan yang sifatnya syar'i doang. Hakahu ba'duhum anil jumhur. Dikatakan bahwasanya inilah yang difahami oleh jumhurul ulama dari hadis ini. Bahwasanya seluruh amalan. Jadi nggak hanya lagi membicarakan sholat, puasa, ngaji. Bukan hanya lagi membicarakan amalan-amalan yang sifatnya ibadah mahdoh doang. Tapi amalan yang semuanya, yakni semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba. Maknanya begitu. Ya. Ka'annahu yurid jumhur al-mutaqaddimin. Mungkin maksud bahwasanya ini pendapat jumhur adalah jumhur para salaf mungkin maksudnya. Waqad waqa dzalik fi kalam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, ungkapan demikian dapat ditangkap dari ungkapannya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari ini mujtahid mutlak luar biasa. Oke, dan dia imam mazhab. Oke, seseorang yang terkenal dengan kejeniusan yang luar biasa dan dia punya mazhab sendiri itu. Mazhab Ahlus Sunnah ini banyak, nggak cuma 4. Yang masih sustain sekarang yang 4 ini. Tapi mazhab apa cuma 4 dulu? Enggak. Pada punya mazhab. Awas, mazhab ya, bukan manhaj. Beda ya. Yang udah ngaji lama, insya Allah tahu, paham maknanya. Manhaj mereka tetap manhaj Ahlus Sunnah di atas konsep salafus saleh. Mazhab ini lagi ngomongin mazhab, awas. Gaya berfikih. Oke, gaya berfikihnya. Dulu tuh banyak. Thawri, Ibnu Uyainah, juga Al-Auza'i, Ibnu Khuzaimah, Laits Ibnu Sa'ad, pada punya mazhab masing-masing. Oke, termasuk Ibnu Jarir At-Tabari yang emang mutaqaddim. Dia hidupnya di akhir-akhir antara abad 1-2, antara abad 1
dua. Jadi awal-awal. Beliau rahimahullah adalah orang yang pertama kali menciptakan kitab tafsir bil athar. Tafsir dengan athar. Tafsir dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah dan para salafus saleh tentang tafsirnya. Tafsir bil ma'thur dibilangnya begitu. Tafsir bil ma'thur, pertama kali menulis kitab tafsir bil ma'thur siapa? Imam Tabari. Juga pertama kali orang yang dikenal masyhur menulis sejarah tarikh Tabari. Tapi memang beliau rahimahullah tidak memaksudkan di dalam sejarahnya ini atau dalam tulisannya tidak memaksudkan yang sahih-sahih doang, enggak. Sampai kabar yang enggak sahih juga ketika ada kabar tersebut dimasukkan oleh imam di dalam kitabnya, tapi disertai dengan sanadnya juga. Supaya fungsinya orang yang akan datang nanti teliti sanadnya gitu. Ya. Itu ya Imam At-Tabari rahimahullah. Singkat cerita ya. Nah, konon dikatakan pendapat demikian yang lebih condong memaknai al-a'mal bin niyat, maknanya adalah seluruh amalan, enggak pakai dikhususkan kepada amalan-amalan yang syar'i doang, yang ibadah mahdho doang, gitu. Tapi masuk semuanya. Ini dikatakan bahwasanya pendapat jumhur para ulama terdahulu, oke? Di antaranya pendapat Al-Imam At-Tabari demikian juga Abu Talib Al-Makki dan lain-lain dari golongan pendahulu. Wa huwa zahir kalam Al-Imam Ahmad. Dan pendapat ini juga yakni memaknai hadis ini demikian bahwasanya amalan adalah seluruh amalan, juga di antara pendapat yang disampaikan Imam Ahmad yakni Ibnu Hanbal rahimahullah, ya. Maknanya apa? Maknanya memaknai hadis ini al-a'mal bin niyat. Setiap amalan itu dengan niatnya. Oke? Tidak lagi ngomongin amalan-amalan yang sifatnya syar'i atau ibadah-ibadah mahdhah saja. Seluruh amalan yang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, okay? Yang dilakukan oleh seseorang dan dia niatkan itu lillahi ta'ala, maka menjadi sebuah bentuk ibadah baginya. Ya? Dia keluar rumah cari nafkah, tuh. Apakah itu ibadah? Ibadah, cuman apakah ibadah yang sifatnya dalam artian ritual? Bukan. Ini kegiatan aktivitas sehari-hari yang sama juga dilakukan oleh kafir juga. Tapi yang membedakan kita adalah kita melakukan ini sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Gitu. Ya kan? Tayyib. Kufar, keluar rumah gak cari nafkah? Nafkahin anak bininya gak? Jangan kafir deh, binatang. Keluar rumah gak cari nafkah? Kalau cari nafkah, cuma cari nafkah, nggak ada nilai lebih di balik itu, apa bedanya kita dong? Nah, yang membedakan kita bahwa activity ini, kalaupun untuk umumnya manusia hanya standar, karena emang kewajiban kehidupan cari nafkah, begitu. Ini bagi seorang mukmin adalah bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjanya adalah ibadah itu. Kalau dia menyadari itu dengan baik, maka seorang mukmin harusnya menjadi pekerja-pekerja yang paling profesional. Yang paling profesional. Paling jauh dari korup. Paling jauh dari korup. Kenapa? Dia sadar ini ibadahku. Aku tak mau mengotorinya dengan korup. Korup nih khianat. Khianat. Ya, khianat. Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah berkata, ahabbu likullin man amila amalan min salah. Au siyam, au sadaqah, au naw'un min anwa'il bir, an takuna niyyah mutaqaddimah fi dzalika qabla al-fi'l. Oke? Lebih ideal, lebih dicintai bagi setiap orang yang melakukan aktivitas apapun dari sholat, puasa, sedekah atau amalan-amalan apapun yang sifatnya amalan kebaikan, maka agar dia mendahulukan dulu niat gitu sebelum melakukan aktivitas tersebut. Nabi SAW bersabda, al-a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatnya. Fahadha ya'ti ala kulli amrin minal umur. Maka maknanya, ya, niat ini terhitung pada setiap perkara yang ada. Gitu. Ya.
Imam Ahmad lebih cenderung kepada pendapat bahwa amalan-amalan di sini tidak hanya terbatas pada amalan-amalan yang sifatnya ibadah mahdhah saja, enggak, tapi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba, ya. Wa qala al-Fudail bin Ziyad. Fudail bin Ziyad rahimahullah berkata, "Sa'altu Aba Abdullah, aku bertanya kepada Abu Abdullah." Abu Abdullah sini Imam Ahmad bin Hanbal. Anin niyah, aku bertanya tentang niat fil amal, tentang niat di dalam amalan. Qultu, aku bertanya, kaifan niyah? Niat teh kumaha? Cenah, gitu. Katanya gitu. Niat tuh gimana sih ya Imam? Qal, Imam Ahmad berkata, yu'alij nafsah idza arad amalan la yuridu bihin nas. Agar dia mentreatment dirinya dulu ketika hendak melakukan amalan. Jangan sampai dia melakukan di amalan ini hanya demi mengejar ridho manusia. Tuh gitu. Yu'alij nafsah. Yakni dia treatment dulu dirinya. Yakni dia ngeh. Bahasa kita apa yang ngeh? Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan? Ngeh. Hah? Sadar ya? Dia menyadari dulu nih amalan yang mau dia lakukan. Jangan sampai aku lakukan ini untuk manusia. Dia sadari itu. Jangan sampai aku lakukan ini hanya demi mengejar ridho manusia, ridho makhluk. Nah, begitu. Aku melakukan ini lillahi ta'ala. Yu'alij nafsah itu dia. Bikin dia aware tuh. Aware. Dia aware dulu, mesti aware dulu di dalam melakukan sebuah amalan. Untuk apa aku lakukan amalan ini? Dia pertimbangkan. Oke? Niat ikhlas. Ntar nyambungnya ke ikhlas. Iya gak? Imam Ahmad ditanya juga nih, by the way, ini nggak ada di sini dari gua ini, dari tambahan dari aneh. Ya Imam, kaifal ikhlas fit talab? Wahai Imam, gimana sih ikhlas nuntut ilmu? Ya salam, konkret nggak nih pertanyaan buat penuntut ilmu? Konkret nggak nih pertanyaan buat para penuntut ilmu? Mau tahu nggak gimana nggak ikhlas nuntut ilmu? Imam Ahmad bilang apa rahimahullah? Agar dia meniatkan yu'allim ghairah. Agar dia meniatkan ketika menuntut ilmu. Oke? Supaya aku bisa sampaikan lagi ini sama orang lain. Tuh. Itu di antara bentuk keikhlasan niat di dalam menuntut ilmu. Dia pengen faham dengan baik supaya dia bisa menguasai dengan baik. Supaya dia dapat mengajarkan lagi kepada orang lain dengan baik. Menjelaskan. Itu di antara bentuk keikhlasan menuntut ilmu. Yanwi ayyu'allima ghairah. Nah, di mana yang kedua ini? Ala hadzal qaul faqil taqdirul kalam, maka dapat difahami bahwa arah dari makna al-a'mal bin niyat di sini artinya adalah al-a'mal waqi'atun aw hasilatun bin niyat, bahwasanya setiap amalan-amalan itu terjadinya amalan tersebut pastilah dengan niat. Tuh. Jadi seluruh amalan pasti dengan niat pelakunya. Ya, seluruh amalan itu terhitung pasti dengan niat pelakunya. Kecuali amalan apa yang nggak pakai niat? Ada nggak orang, aduh nggak sengaja makan, ada nggak? Iya nggak sengaja mandi, dia niat makan, dia niat mandi. Oke, orang puasa nggak sengaja makan gimana itu? Dia niat makan, bukan nggak sengaja ngambil makanan, nggak sengaja masukin mulut. Dia niat, cuman dia meleng lagi puasa aja, dia nggak ngeh, tuh gitu. Apa amalan yang nggak pakai niat coba? Mau tidur, mau mandi, mesti pakai niat. Mau kawin, mau bereproduksi, pakai niat nggak? Amalan apa yang nggak pakai niat? Refleks. Pakai niat gak? Gak pakai niat. Itu diantara bentuk rahmat Allah. Refleks. Pakai niat gak refleks? Diniatin, keburu ketubruk. Refleksnya cepet dia ngusir, terus akhirnya selamat dari. Kalau dia niatin dulu, keburu apa? Keburu kecium sama truk. Ya. Refleks itu nggak pakai niat. Jadi yang dibahas di hadis ini adalah bahwa seluruh amaran itu terjadi berarti dengan niatnya. Nggak mungkin nggak sengaja. Nggak ada hitungan nggak
nggak sengaja. Maknanya demikian. Ya. Arti dari takdir al-kalam yang kedua nih, diarahkan maknanya demikian. Bahwasanya setiap amalan itu bisa terrealisasikan pasti dengan niatnya. Fayakunu ikhbaron anil amal ala ikhtiyariyah. Maka dengan ini maka hadis al-amal bin niat sifatnya ikhbar, yakni mengkhabarkan tentang amalan-amalan yang sifatnya ikhtiyariyah, amalan-amalan yang sifatnya memang disengaja dilakukan. Annaha la taqa illa an qasdin minal amil, bahwasanya amalan-amalan tersebut tidaklah terjadi kecuali pasti berangkat dari niat pelakunya. Itulah sebab dia mengamalkan amalan tersebut. Itulah sebab terciptanya sebuah amalan tersebut. Gitu. Al-a'mal bin niat. Kata Rasul nih, ini kabar. Bahwasanya tuh amalan-amalan terjadi itu pasti dengan niatnya. Gitu. Pasti ada niatnya. Gitu. Ya. Maka jumlah yang kedua ketika Rasul berkata innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap individu hanya dapat apa yang dia niatin doang, maka ini maksudnya adalah ikhbaron an hukmi syara'. Tuh. Kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syariatnya. Bahwasanya hadzal amil, jatah si pelaku yang melakukan amalan tersebut itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya baik, maka amalannya tersebut soleh, amalan yang benar, maka dia mendapatkan ganjarannya, kebaikan. Wa in kanat fasidah, dan apabila niatnya buruk, maka amalannya terhitung buruk, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Tuh. Ya. Ini makna yang kedua yang disampaikan oleh para ulama dari memaknai hadis al-a'mal bin niyat. Yang ketiga, ini masih dari sisi bahasa ya, tahan sabar dikit. Nggak lama lewat, kemudian masuk ke makna-makna yang lebih sesuai dengan penerapan kehidupan kita sehari-hari. Ini sebenarnya sesuai dengan penerapan kehidupan kita sehari-hari. Cuman emang lebih jelimet karena perlu pemahaman bahasa Arab untuk memahami pembicaraan ini gitu sedikit ya. Wa yahtamil an yakuna takdir fi qouli, bisa jadi tuh yahtamil. Yang dimaksud dari sabda Nabi al-a'mal bin niyat, maknanya adalah amalan-amalan solehnya, rusaknya, diterimanya atau ditolaknya, diganjarnya atau dihukumnya dia, itu tergantung niatnya. Maksudnya begitu. Maka ibarat al-a'mal bin niyat ini adalah ikhbar anil hukmi syar'i, mengkhabarkan hukum syariat, yakni pertimbangan dari syariat bahwasanya terhitung sebuah amalan itu menjadi soleh, menjadi rusak, tertolak atau diterima, itu tergantung niatnya, katanya gitu. Wa huwa anna salahaha wa fasadaha bihasab salahin niyah, bahwasanya baiknya sebuah amalan atau rusaknya sebuah amalan itu tergantung dari kadar kebaikan dan rusak niat si pelakunya. Seperti sabda Rasul SAW, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan khotimahnya. Ya, ini dilihat di akhir usianya amalannya kayak gimana, begitu. Ya. Maknanya inna salahaha wa fasadaha, maknanya buruk dan baiknya amalan-amalan tersebut, diterimanya atau tidaknya, itu tergantung di akhir masa hidupnya nanti gimana, gitu. Wa qauluhu ba'da dzalik, maka sabda Rasul setelah itu bahwasanya innamal likulli imri'in ma nawa, bahwasanya setiap individu hanya dapat apa yang dia niatkan doang. Ikhbar adalah kabar dari Rasul. Annahu la yahsullahu min amalihi illa ma nawahu bihi, bahwasanya seseorang tidak akan dia mendapatkan dari apa yang dia amalkan kecuali hanya sebatas apa yang dia niatkan aja. Tuh. Fa inna wa khairan, kalau dia meniatkan kebaikan, hasalalahu khair, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa inna wa bihi syarran, hasalalahu syarr. Apabila dengan amalan itu dia niatkan keburukan, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Ya. Demikian kira-kira yang disampaikan oleh para ulama dari takdirul kalam al-a'mal bin niyat. Ya.
kita memahaminya sebagaimana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman sederhana kita bahwa Rasul mengkhabarkan kepada kita setiap amalan itu, pastilah terjadi berangkat dari niat pelakunya. Kecuali amalan-amalan yang sifatnya tidak sengaja atau amalan-amalan yang sifatnya refleks. Pasti berangkat dari niat pelakunya. Dan bahwasanya kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kadar ketulusan, keikhlasan kita di dalam mengamalkan amalan tersebut. Ketika semakin tipis nilai keikhlasan kita yang memotivasi kita melakukan amalan tersebut, maka semakin tipis juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika semakin dominan niat ikhlas kita di dalam melakukan amalan tersebut, maka semakin besar juga ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, demikian kira-kira dapat kita fahami secara umum ya makna innamal a'malu binniyat. Ya. Pertemuan selanjutnya, Al-Imam rahimahullah membicarakan tentang istilah niat ini, yakni term niat ini di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dibilang dengan istilah niat, kadang dibilang dengan istilah qasd, kadang dibilang dengan istilah ibtigha dan lain-lain, yang semuanya yakni maknanya itu juga, maknanya meniatkan. Ini insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.